Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib jamaah, kita akan masuk ke pembahasan baru, yaitu tentang sholat. Setelah kita membahas terkait dengan masalah thaharah, karena thaharah ini merupakan bagian terpenting dalam ibadah sholat, sehingga ia didahulukan daripada pembahasan sholat. Sehingga pada malam hari ini insyaallah, setelah sebelumnya kita menyelesaikan pembahasan kita tentang thaharah, maka yang akan kita bahas terkait masalah sholat. Tayyib, langsung saja kita masuk ke pembahasan tentang masalah sholat. Pertama adalah ta'rifus sholat, yaitu definisi sholat. Apa itu sholat? As-sholatu lughatan, sholat secara bahasa adalah ad-du'a, artinya doa. Wa sumiyatis sholatu syar'iyyatu sholatun liistimaliha alaih, sehingga dinamakan sholat secara syar'i itu adalah sholat disebabkan karena liistimali alaih, dia di dalamnya terdiri atas doa-doa dari awal takbiratul ihram, kemudian doa iftitah, doa iftitah diantaranya Allahumma ba'id baini, ini mengandung doa. Kemudian setelah itu ketika ruku, ketika kita membaca subhanakallahumma, itu doa. Kemudian rabbighfirli warhamni, doa antara dua sujud, itu pun doa. Jadi isinya adalah doa. Maka tepat sekali jika makna sholat itu secara bahasa adalah artinya doa. Ini yang disebutkan oleh mayoritas para ulama ahlu bahasa. Seperti contoh di dalam Al-Quran, Allah mengatakan, Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103 dengan menyebut kalimat salat, itu maknanya doa. Wa sholli alaihim, artinya ud'u lahum, berdoalah untuk mereka. Itu. Atau dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, idza du'iya ahadukum fal yajib, jika salah seorang kalian diundang maka hendaklah menghadiri. Fa in kana sha'iman falyusalli, jika dalam keadaan berpuasa maka falyusalli, artinya bukan sholat dari takbir sampai salam, tapi artinya maka doakanlah. Nah, ini sunnahnya kalau kita dipanggil untuk menghadiri walimah, maka ketika itu kita wajib untuk mendatanginya. Andaikan kita saat itu dalam keadaan puasa, maka kita disunahkan, dianjurkan untuk berpuasa, untuk mendoakannya. Kalimat fal yusolli ini artinya maka doakanlah. Nah, inilah makna salat secara bahasa, yaitu artinya doa. Kemudian makna salat secara istilah yang ingin dibahas adalah yang secara istilah. Maknanya adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala, beribadah kepada Allah Ta'ala bi af'alin wa aqwalin ma'lumah, dengan ucapan ataupun
yang diketahui. Muftatihatun bitakbir, dibuka dengan takbir, muhtatimatun bitaslim, dan ditutup dengan salam. Ma'an niyati, dengan dibarengi niat, bisyara'ita makhsusatin, dengan syarat-syarat yang khusus. Jadi yang akan kita bahas ini adalah salat yang di sini ada beberapa ucapan ataupun bacaan-bacaan, dan juga ada gerakan-gerakan yang dikhususkan, ya, disertai dengan niat, dan ada syarat-syarat pula yang dikhususkan. Maka ini yang akan kita bahas. Tayyib jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian kedudukan salat dalam agama. Ini penting sekali, ya. Kenapa sih sampai harus dibahas tentang masalah salat ini? Karena ia memiliki kedudukan yang luar biasa dalam agama Islam ini. Ya. Di antaranya yang pertama adalah salat itu merupakan aqidul furudi ba'da syahadatain wa afdaluha. Dia merupakan salah satu kewajiban yang ditekankan setelah 2 kalimat syahadat. Ya. Begitu pula keutamaannya pun, ya, sangat besar sekali setelah 2 kalimat syahadat. Makanya ketika Nabi SAW memerintahkan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu untuk berdakwah ke Yaman, maka beliau mengajarkan step dalam berdakwah. Pertama adalah syahadat, ajarkan mereka siapa Allah, siapa Nabiullah dan Rasul utusan Allah. Wa inhum ata'u, jika mereka taat, maka ajarkan kepada mereka khamsu shalawatin fi kulli yaumin wa lailah. Ajarkan mereka untuk mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Ya. Artinya ini kedudukan sangat penting sekali. Bahkan dia salah satu daripada rukun Islam. Ya. Sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Pertama adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, yaitu 2 kalimat syahadat. Kemudian setelah itu yang kedua apa? Wa iqamis shalah, yaitu mendirikan salat. Jadi kedudukannya sangat penting sekali dalam bangunan Islam. Dia urutan kedua setelah seseorang, ya, bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ya, terkait dengan agama, bahwa syaddada syari' an-nakir ala tarikiha hatta nasabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-kufri. Begitu kerasnya syariat terhadap orang-orang yang ingkar terhadap kewajibannya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandarkannya, mereka yang ingkar terhadap kewajiban salat itu masuk dalam kategori orang-orang kafir. Ya. Jadi ini yang kedua, ya. Sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus shalah. Jadi yang membedakan antara kita orang mukmin dengan orang-orang musyrik dan orang kafir itu apa? Ketika meninggalkan salatnya. Ya. Jadi ini kedudukan yang sangat penting sekali. Sampai Nabi saja menghukumi kafir bagi mereka yang meninggalkan salat. Itu yang kedua. Bahkan ada salah seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairu shalah. Jadi para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum itu tidak, ya, satupun, mereka tidak melihat satupun sebuah amalan yang ketika ditinggalkan sampai menyebabkan kafir selain daripada sholat. Ya, jadi hati-hati jamaah, ya. Ini kewajiban kita
kewajiban yang wajib bagi kita untuk kita kerjakan. Tidak boleh bagi kita untuk meninggalkannya. Ya. Bisa dihukumi kufur. Ya, nanti akan ada perinciannya, begitu. Taib. Kemudian yang ketiga, wassalatu amududdin la yaqumu illa bih. Salat ini adalah tiangnya agama. Maka agama itu enggak akan bisa tegak kecuali dengan tiang tersebut. Ya. Makanya bagi para bapak-bapak yang punya anak perempuan, kalau ingin menjodohkan dengan laki-laki ya, ataupun laki-laki kenalan putri kita, tanyakan dulu pertama kewajibannya itu apakah dia bisa menjaganya atau tidak. Ya, itu paling penting. Sholatnya ditanya, ya, apakah dia sholatnya jamaah di masjid atau tidak. Karena itu penting sekali. Bagaimana mau menjaga anaknya kalau kewajibannya sendiri saja tidak dijaga. Ya. Makanya dengan tegas Nabi SAW bersabda, Rasul amri al-Islam. Ya. Jadi pokok urusan segala sesuatu itu ada di dalam Islam. Wa amuduhu sholah, tiangnya Islam itu adalah agama, adalah sholat. Wa dirwatu sanami al-jihadu fi sabilillah, dan puncaknya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang menegakkan agama kita ini adalah sholat. Ya. Makanya bagaimana agama Islam ini ya, tidak akan dilecehkan oleh mereka yang tidak suka ataupun benci terhadap Islam. Jika masjid-masjidnya saja masih banyak yang kosong, padahal kaum muslimin banyak. Ya. Mungkin di sekitar kita atau di masjid-masjid yang di sekelilingnya banyak kaum musliminnya, kemana mereka? Sholat subuh maksimal 1 baris. Ya. Pada kemana kaum muslimin? Padahal KTP mereka muslim. Apa perlu setiap RT-nya mendatangi satu-satu untuk selalu mengingatkan bahwa Anda muslim, wajib sholat jamaah di masjid. Ya. Ini harusnya menjadi kesadaran sendiri karena kewajiban, tuntutan, beban taklif syariah harus dilaksanakan, tidak boleh ditinggalkan. Kalau sudah sholatnya saja bolong-bolong atau sholatnya saja udah tidak benar, nah bagaimana agama dia itu baik? Maka salah satu ya, ada salah seorang ulama salafus saleh yang mengatakan bahwa kebaikan seseorang itu bisa dinilai dari di antara satu sholatnya, yang kedua adalah bagaimana cara dia bicara. Tuh, ya. Kalau sholatnya baik maka baik, ya, kalau sholatnya buruk maka akan buruk juga. Makanya jika ada yang bertanya bahwa kok banyak orang yang sholat rajin 5 waktu, ya, tapi kok masih bermaksiat? Padahal ayatnya jelas, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bukan salatnya yang disalahkan, bukan dalilnya yang disalahkan, tapi bagaimana seseorang itu mendudukkan salat itu merupakan ibadah yang akan bisa merubah dirinya dalam muamalah sehari-harinya. Itu ya. Karena masih banyak orang yang sholat tidak mempedulikan kaifiyah tata cara sholatnya dengan benar. Ya. Wudunya juga tidak diperhatikan dengan benar. Maka ini sebenarnya sebab-sebab yang kelihatannya ringan, ya, tapi yang ringan ini akan menggerogoti ibadah kita. Seakan-akan sholat, tapi bagaimana diterima sholatnya kalau wudunya tidak benar? Bagaimana akan diterima sholatnya kalau tidak khusyuk dengan benar? Bagaimana sholatnya akan dinilai sempurna kalau gerakannya tidak sempurna? Nah, ini yang masih banyak sekali yang belum kita ketahui. Untuk menjadikan sholat itu sempurna, maka perlu sekali bagi kita untuk mempelajarinya jamaah. Begitu ya.
Tayyib, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, bahwa wahia awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamah. Perhatikan, sholat itu ibadah yang pertama kali nanti akan dihisab pada hari kiamat. Sehingga bagaimana kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali yang dihisab nanti pada hari kiamat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu adalah salatnya. Maka fa in saluhat faqad aflah wa in najaha wa in saluhat faqad aflaha wa najah. Jika salatnya benar, benar yang dimaksud di sini niatnya untuk siapa? Apakah syaratnya sudah dipenuhi? Kewajiban salatnya sudah dipenuhi? Rukun-rukun salatnya sudah dilaksanakan? Kemudian sunnah-sunnah salatnya juga sudah dikerjakan atau belum? Ya. Maka kalau semuanya sudah benar, baik, maka faqad aflaha wa najah. Ini yang dimaksud salat seseorang itu bisa memberikan pengaruh pada dirinya. Tapi wa in fasadat, jika salatnya rusak, dirusak dengan niatnya yang salah, dirusak dengan syarat-syaratnya yang kurang, yang belum dikerjakan, maka faqad khaba wa khasira. Maka sungguh ia celaka dan juga sungguh ia kelak akan mendapatkan kerugian yang besar. Ya. Jadi tidak asal-asalan orang sholat itu. Karena dulu ada sebuah hadis yang menceritakan musii'us shalah. Ini hadis terkenal sekali dalam kitab Bulughul Maram juga disebutkan hadis musii'us shalah. Hadis tentang orang yang rusak sholatnya. Dia melihat Nabi SAW di dalam masjid, kemudian dia sholat. Setelah salat dia menghampiri Nabi ingin mengucapkan salam. Kata Nabi SAW, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali salat, kamu belum salat. Dia balik salat lagi. Diperhatikan oleh Nabi salatnya. Setelah salat selesai dia balik lagi ingin menghampiri Nabi SAW. Ya, ketika dia hendak mengucapkan salam, Nabi berkata lagi, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Balik, ente belum salat. Salat lagi sampai 3 kali. Ini sahabat disuruh mengulang salatnya. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, fa'allimni, ajarkan kepadaku kaifiyatas shalah sahihah, bagaimana salat yang benar sampai kau nyuruh aku mengulang sebanyak 3 kali. Maka Nabi mengatakan, idza qumta ila sholati fakabbir, jika kamu hendak menegakkan salat maka bertakbirlah. Tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an, kemudian bacalah yang paling mudah bagimu dari Al-Qur'an. Tsumma rka' hatta tatma'inna qa'iman, hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuklah sampai benar-benar rukukmu itu tumanina. Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman, kemudian angkat badanmu sampai benar-benar lurus tegap kamu dalam keadaan i'tidal berdiri. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah sampai kamu benar-benar tumaninah dalam sujudmu. Tsumma rfa', kemudian angkat badanmu sampai hatta ta'tadila jalisan, kamu dalam keadaan duduk. Tsumma sujud, kemudian sujud hatta tatma'inna sajidan, sampai kau benar-benar tumaninah sujudnya. Tsumma rfa' hatta tatma'inna qa'iman, kemudian angkat badanmu sampai kau berdiri tegak. Tsumma fa'al dzalika fi shalatika kulliha, kemudian kerjakan itu semua dalam gerakan-gerakan salatmu. Dari sini yang digarisbawahi adalah Nabi menegur orang ini karena dia salat tidak tumakninah. Hanya karena kurang tumakninah. Tumakninah tadi kalimatnya tsumma rka' hatta tatma'inna, benar-benar kamu itu tumakninah, tenang dulu. Jangan terburu-buru. Ini tumakninah, dan tumakninah itu bagian daripada rukun sholat. Sehingga banyak sekali dari kaum muslimin yang meremehkan dalam sholatnya. Maka nanti akan kita bahas pencuri yang paling
Buruk itu adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Rukuknya belum sempurna sudah bangkit. Ya, sujudnya belum sempurna sudah duduk. Nah, ini yang disebut sebagai apa? Pencuri dalam sholatnya. Dan pencuri yang paling buruk itu orang yang mencuri di dalam sholatnya, begitu. Nah, itu yang keempat, kita masih bicara tentang kedudukan sholat itu di dalam agama. Taib. Kemudian yang kelima jamaah, bahwa kanatis sholatu qurrata ainin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi. Bahwa sholat ini merupakan penghibur hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Kita tahulah bahasanya penghibur hati. Ya. Artinya harusnya sholat itu menjadikan hati kita tenang. Makanya sabdanya Nabi apa? Waju'ilat qurrata aini fi sholah. Dan sholat dan dijadikan penyejuk hati bagiku itu ada di dalam sholat. Bikin tenang. Makanya lucu kalau ada orang yang sholat lalu kemudian dia buru-buru ingin menyelesaikan sholatnya. Ada orang yang sholat masih khawatir kalau nanti ada klien yang menelponnya sehingga handphonenya tidak di silent. Pernah saya dapati ada, ya. Masya Allah, ya. Karena kebetulan waktu itu saya jadi imam di sholat asar. Jadi sudah iqamah selesai, sudah istawu wa'tadilu, sawu sufufakum, luruskan, dapatkan safnya. Itu sampai ada orang yang telepon, ya. Bunyi teleponnya itu berdering, ini orang, dia angkat, dia ngobrol dulu. La haula wala quwata illa billah. Sudah mau takbiratul ihram, ya. Dia angkat tuh telepon, dia ngobrol kenceng, keluar ke sana mojok. La haula wala quwata illa billah. Ya. Bagaimana sholatnya itu bisa menjadi penenang hatinya? Tidak mungkin. Orang hatinya aja masih terpaut dengan urusan dunianya. Ya. Allah jadikan ibadah sholat 5 waktu itu agar supaya kita melepaskan hiruk-pikuknya dunia. Ya. Selesaikan semua urusan dunia. Makanya syaitan ini kuat banget ketika orang sedang sholat. Dia mencoba agar kita itu bisa nginget sesuatu. Karena memang kalau dalam hadisnya dulu pernah kita bacakan di hadis tentang masalah wudu, ya kan? Bagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza tawaddo'al abdu," jika seorang hamba berwudu, ya, kemudian dia datang ke masjid, ya, la yuridu illa sholah, dia tidak mendatangi masjid kecuali dia ingin mengerjakan sholat. Berarti tujuannya adalah untuk sholat, bukan untuk yang lainnya. Maka karena khutau setiap langkahnya itu yang kanan akan mengangkat derajatnya dan yang kiri akan menghapus dosa-dosanya. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau orang nih sudah adzan datang ke masjid tujuannya apa? Ini ada janji sama si fulan ntar jual beli mobil. Ba'da sholat asar misal atau ba'da sholat maghrib. Ente tujuannya untuk dunia. Padahal waktu itu bertepatan dengan waktu ibadah sholat. Nah ini ya, yang salah dengan kita. Sehingga apa? Benar kalau seandainya ada yang bertanya bahwa saya sholat sudah sering Ustaz, tidak pernah meninggalkan, tapi kok akhlak saya masih buruk. Ya sebabnya karena apa? Sebabnya Anda sholat, hati Anda masih ngurusin dunia. Makanya ada satu kisah lagi juga, ya. Ada orang yang ini ada cerita, jadi ceritakan sama sahabat, ya. Yang dia punya kawannya ini punya, masya Allah, punya bisnis yang begitu luar biasa. Ya. Pada waktu 10 terakhir di bulan Ramadan, di mana dia mengerjakan ibadah umrah, i'tikaf di Masjidil Haram di sana. Ya. Yang lucunya adalah bahwa i'tikaf itu tujuannya adalah
agar supaya kita ini benar-benar intim dengan Allah, benar-benar ibadah, nggak ada lagi urusan-urusan duniawi ya. Sudah diberi ya kelonggaran untuk kasbur rizki 11 bulan lebih. Di 10 terakhir di bulan Ramadan itu kita berharap untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tidak dia disibukkan di telepon, gimana ini begini, baru di telepon lagi. Dia nelponin terus anak buahnya. Duitnya kurang nggak gini dan yang lain sebagainya. Untuk apa? Untuk apa dia sampai jauh-jauh beriktikaf di Masjidil Haram, tapi justru hatinya masih terpaut dengan urusan duniawinya, takut rugi, takut bangkrut dan yang lain sebagainya. Jadi ibadahnya tidak menjadikan dirinya itu tenang, gak sejuk hatinya. Dan Nabi SAW selalu menjadikan sholat itu sebagai apa? Pelipur hati, agar hatinya itu bisa tenang. Begitu. Coba ya, kalau kita jamaah ya, kita niatkan jadikan sholat kita ini sebagai apa? Penyejuk hati kita, penenang hati kita. Tidak ada orang yang di rumah ketika adzan maghrib ya. Gak ada orang yang dalam keadaan kerja di siang hari ketika bunyi suara adzan zuhur dan asar. Karena apa? Dia ingin bergegas buru-buru, ingin menenangkan hatinya. Sudah lelah hatinya, dia ingin menenangkannya. Dengan apa? Dengan mendatangi sholatul jamaah. Begitu. Maka sekali lagi Nabi saja menjadikan sholat itu sebagai penghibur hati, penyejuk hati, maka kita pun harus demikian. Jadikan sholat kita itu sebagai penghibur dan penyejuk hati kita. Nah, itu ya. Itu yang kelima ya, kedudukan sholat di dalam agama ini. Baik, kemudian yang keenam, perlu kita ketahui jamaah bahwa sholat ini merupakan wasiat terakhir yang Nabi SAW wasiatkan kepada umatnya inda mufaraqatihi dunya. Saat beliau hendak ya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi apa? As-shalah, as-shalah, as-shalah wa ma malakat aymanukum. Insyaallah. Ya, sampai beliau masih mengingatkan kepada umatnya. Karena ibadah saking penting ini. Ya. Karena ada sebuah hadis ya, yang sahih, pernah ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW. Dia datang tiba-tiba bertanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, langsung aja panggil Muhammad. Ya. Dia minta agar akhbirni, kabarkanlah kepadaku, ayyu amalin yudkhilani al-jannah. Amalan apa sih yang dapat memasukkan aku ke surga, wa yubaidni anin nar, dan yang dapat menjauhkan aku dari neraka. Kata Nabi, as-shalah al-maktubah, khamsu shalawatil fard al-maktubah, 5 salat wajib. Ya. Kemudian dia bertanya, hal alayya ghairahu, ada enggak selain salat yang wajib itu? Lah, enggak ada, illa an tatawwa, kecuali kau melakukan salat sunnah. Sampai Nabi menjelaskan tentang puasa, tentang zakat yang wajib semuanya. Lalu kemudian dia mengatakan, idzan kalau begitu la azidu wa la anqus. Amalan ini nih aku enggak akan menambah dan enggak akan mengurangi. Maka ketika orang ini berlalu, kata Nabi SAW, in sadaqa dakhalal jannah. Kalau dia jujur, maka dia akan masuk surga. Ya. Kalau dia jujur, dia akan masuk surga. Padahal amalan yang disebutkan adalah amalan kewajiban saja. Ya, bayangkan. Ya, maka jika kita pelihara sholat, diantaranya sebuah kewajiban dari Allah, ya, tidak menutup kemungkinan ini bisa menjamin kita untuk masuk surga. Perhatikan yang wajib. Ya. Setelah kita memperhatikan yang wajib, lalu kemudian kita perhatikan yang sunnah. Kaidahnya begitu, jangan kita disibukkan dengan sunnah, kewajiban kita tidak kita kerjakan. Ya. Maka sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih ketika beliau menjelaskan tentang kriteria daripada orang-orang yang membenci kekasih Allah Subhanahu wa taala.
Maka mereka orang-orang yang seperti ini akan diperangi oleh Allah. Kata Nabi SAW dalam hadis qudsinya, Allah berfirman, "Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Siapa saja yang dia memusuhi kekasihku, yaitu orang-orang mukmin, maka aku serukan kepada mereka akan memerangi mereka, kata Allah. Maka dari setelah itu ada kalimat Allah yang menyebutkan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi. Tidaklah seorang hambaku itu mendekatkan diri kepadaku mimma aftaradtuhu, dari hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Lalu kemudian Allah menyebutkan dari hal-hal yang disunnahkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW, hatta uhibbahu, sampai kalau dia mau mengerjakan itu, aku akan cinta kepada dia. Ya. Jadi luar biasa. Ya. Luar biasa. Inilah kenapa Rasul SAW sampai detik-detik wafatnya beliau masih memberikan wasiat kepada kita, as-shalah, as-shalah, as-shalah. Ya. Beliau khawatir kalau umatnya ini meninggalkan kewajiban yang begitu besar nilai pahalanya, dan jika ditinggalkan begitu besar pula dosanya. Dan beliau tahu kelak nanti pada umatnya itu akan banyak orang-orang yang meninggalkan sholat, meremehkan ibadah sholat itu banyak. Ternyata benar, sekarang banyak orang-orang muslim yang dimana mereka muslim tapi mereka tidak kenal sholat, tidak pernah mengerjakan sholat. Nah, bagaimana mereka dianggap muslim kalau mereka tidak sholat? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wasiat Nabi, wa ma malakat aimanukum, dan perhatikan ya hak-hak budakmu. Secara khusus Nabi berbicara terkait masalah budak. Tapi umumnya kalau kita maknai, Nabi ingin menyampaikan kepada kita bahwa perhatikan hak-hak orang lain. Jangan sampai kita zalim terhadap orang lain yang seharusnya itu hak mereka tapi tidak kita berikan. Dosa itu, ya, dosa itu bisa menghambat kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Baik. Kemudian yang ketujuh, jamaah sekalian rahimakumullah, adalah wahiyal ibadatul wahidah allati la tanfaku 'anil mukallaf wa tabqa mulazamata lahu tul hayatihi la tasqutu anhu fi ayati halin. Dia ibadah satu-satunya yang dimana tidak bisa terlepas kewajibannya dari mukallaf. Mukallaf itu yang terbebani untuk mengerjakannya. Tidak bisa lepas, wajib harus dikerjakan 5 waktu. Wa tabqa mulazamatan lahu tul hayatihi, dan akan selalu tetap kewajibannya ya, sepanjang hidupnya. La tasqutu anhu fi ayati halin. Dia tidak akan gugur kecuali dalam beberapa keadaan. Contohnya bagi wanita kan nggak perlu sholat. Ya, nanti akan ada hal-hal yang disebutkan, yang akan kita sebutkan tentang al-udhru, udhur bagi mereka yang tidak mengerjakan sholat. Jadi itu ibadah satu-satunya. Ya, puasa cuman setahun sekali, ya, dan dia pun bisa ditinggalkan dengan bebas dalam keadaan beberapa orang yang memang punya keadaan tertentu, ya kan. Zakat, ya kan, cuman setahun sekali. Tidak dengan sholat, sehari kita wajib mengerjakan 5 kali begitu. Baik, kemudian yang terakhir adalah walis salati minal mazaya ma laysa li ghairiha min sa'iril ibadat. Dan sholat ini memiliki banyak keistimewaan yang di dalam ibadah lain itu tidak ada keistimewaan, kecuali hanya ada di dalam sholat. Ya. Apa saja itu? Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala tawalla fardiyatuha 'ala rasul bi mukhatabatihi lahu lailatal mi'raj. Allah langsung wajibkan kewajiban ini dengan Allah sampaikan langsung kepada Rasulullah saat
Lailatul Mi'raj, yaitu ketika Rasulullah diangkat ke Sidratul Muntaha. Langsung kewajibannya Allah yang sampaikan, tidak melalui perantara Jibril alaihi salatu wassalam, tidak begitu. Yang pertama. Kemudian yang ketiga adalah annaha aktsarul faraid dzikran fil Qur'anil Karim, bahwa ibadah salat itu kewajiban yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Salat sama zakat saja itu sekitar ada 84 kali disebutkan dalam Quran. Salat dan zakat, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Belum sholat dengan sendirinya, banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah annaha awwalu ma aujaballahu ala ibadihi minal ibadah. Sholat itu kewajiban yang pertama kali yang Allah wajibkan bagi hamba-hambanya. Dan yang keempat, annaha furidat fil yaumi wal lailati 5 marrat bi khilafi baqiyatil ibadati wal arkam. Bahwa paling banyak Allah wajibkan itu ibadah sholat dalam sehari saja. Kewajiban itu harus kita kerjakan 5 waktu 5 kali. Jadi begitu luar biasa. Nah inilah ya kedudukan ibadah sholat itu di dalam agama, sehingga ya, wajar jika iqabnya atau hukumannya bagi yang meninggalkan itu begitu dahsyat. Sebab karena apa? Karena memang kedudukan sholat ini begitu luar biasa di dalam agama Islam. Tayyib ya. Coba sekali rahimakumullah, itulah kurang lebih ya beberapa poin terkait dengan kedudukan sholat di dalam agama. Baik. Kemudian kita akan masuk kepada pembagian sholat. Sholat itu dibagi dua, ada yang fardun, ada yang tatawwu. Fardun itu ada yang wajib, tatawwu itu sholat tambahan. Ya. Yang wajib berarti jika meninggalkan secara sengaja berarti dia telah bermaksiat kepada Allah. Ya. Wajib di sini ada wajib ain, ada fardu kifayah. Jadi ada sholat yang wajib yang wajib dikerjakan individu. Artinya setiap individu itu diwajibkan untuk mengerjakannya. Ya. Kepada siapa mereka? Kepada mereka yang baligh, yang berakal, ya, laki dan perempuan, baik budak maupun yang merdeka, maka wajib melaksanakannya. Adapun yang fardu kifayah, makna fardu kifayah itu idza qama bihi ba'd saqata an sa'irihim. Jika sebagiannya sudah mengerjakan, maka yang lainnya gugur dosanya. Kalau nggak ada yang mengerjakan sama sekali, semuanya berdosa. Seperti contohnya salat alal janazah, salatul janazah. Itu ya. Jadi hukum yang pertama ada ya salat yang diwajibkan. Yang kedua adalah ada salat yang disunahkan. Ini salat tambahan. Apa yang dimaksud dengan tatawwu di sini yang disunahkan adalah ma la yakunu tarikuhu amadan 'asiyan lillahi ta'ala. Jadi bagi pelaku yang meninggalkannya itu tidak disebut sebagai orang yang bermaksiat kepada Allah. Ya. Kita sedang berbicara terkait tentang fikih ya. Kalau fikih itu kalau wajib itu adalah mayutsabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Siapa saja yang mengerjakannya diberi pahala, yang tidak mengerjakannya mendapatkan dosa hukuman. Kalau yang sunnah, kalau bahasa fikih adalah ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Yang mengerjakan yang mendapatkan pahala, yang tidak mengerjakan tidak mengapa begitu. Ini bahasa fikihnya seperti itu. Nah, ini banyak seperti sunnah ratibah ya, dan yang lain sebagainya. Nanti akan kita bahas satu persatu begitu. Ya. Tayyib. Kemudian yang berikutnya tentang hukum meninggalkan sholat yang wajib. Kita bahas pertama yang sholat yang wajib dulu ya. Pertama adalah hukum meninggalkannya. Ya. Nah di sini para ulama membagi orang yang meninggalkan sholat itu dalam dua keadaan.
Ada yang meninggalkan sholat karena dia mengingkari kewajibannya. Ya. Tapi ada yang meninggalkannya karena dia malas ataupun hanya mengulur-ulur waktu. Ya. Jadi itu ya. Nah, bagi yang meninggalkan sholat mengingkari kewajibannya kafir jelas. Ya, sudah diwajibkan oleh Allah kemudian dia ingkari kewajibannya, oh enggak wajib sholat, kafir. Berarti dia menentang apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Begitu. Ya. Nah, sekarang hukum bagi mereka yang meninggalkan sholat tapi dalam keadaan malas. Tapi dia nggak mengingkari kewajiban. Iya, saya tahu ini wajib. Tapi malas aja, Bang. Nggak mau sholat gitu. Ya. Nah, di sini ya para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa hukumnya tetap kafir, ya, tetap kafir. Ya. Dia keluar dari Islam. Tetap. Ini sebagaimana madhabnya Sa'id bin Jubair, ya, dari kalangan tabi'in, ya. Kemudian Imam Nakhai, Ibnu Mubarak. Ya. Kemudian ini satu pendapat dari Imam Ahmad. Dan satu pandangan dari madhabnya Imam Syafi'i. Ya. Ini berpendapat bahwa dia tetap kafir, keluar dari Islam. Ya. Udah tahu wajib tapi kok malas nggak mau mengerjakan, ya kan? Jadi gitu. Dalilnya tadi sudah kita sebutkan tadi. Jadi perbedaan antara orang mukmin dan orang kafir itu adalah saat meninggalkan sholat. Sudah. Tuh, ya. Baik. Kemudian pendapat yang kedua, dia tidak kafir, tapi dia pelaku dosa-dosa besar. Ya. Nah, ini pandangan mayoritas ulama. Ya. Seperti diantaranya adalah Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian satu pandangan dari Imam Syafi'i, dan kemudian satu pandangan dari Imam Ahmad. Ya. Yang jelas pandangan inilah yang lebih benar. Ya. Karena terkait dengan kekufuran itu harus benar-benar ditakyin, dijelaskan. Tidak bisa orang yang melakukan sebuah dosa-dosa besar langsung dikafirkan, itu tidak bisa. Dalam Islam tidak bisa. Ya, tidak bisa. Tapi kalau memang dia tinggalkan dan dia ingkar terhadap kewajiban, ini beda lagi. Berarti dia mengingkari apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, sehingga orang yang seperti ini bisa langsung dihukumi kafir. Tapi sekali lagi ya, tidak secara individu kita katakan itu kafir, tidak. Ya, katakan saja, nasihatkan kepada dia bahwa kalau sampai Anda mengingkari kewajiban tersebut, maka itu bisa menjadikan Anda itu kafir, keluar daripada Islam. Nah, itulah kita sudah masuk mengawali dengan pembahasan sholat yang wajib, sholat 5 waktu, yang kita mulai dengan hukum meninggalkan sholat. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya terkait dengan masalah sholat yang wajib, dan ini pembahasannya sangat panjang sekali, dan ini juga termasuk gerakannya dan bacaannya apa saja. Nanti kita bisa ambil faedah dari beberapa nas-nas ataupun dalil-dalil yang ada. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait dengan bahasan kita, silakan. Iya, nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebagian ulama yang menyatakan yang meninggalkan sholat sengaja masuknya hukum fasik. Itu apa? Bagaimana Ustaz? Apakah benar seperti itu atau? Baik, naam. Tadi seperti kita sebutkan, hukum meninggalkan sholat itu kan ada dua keadaan. Yang pertama tadi meninggalkan sholat dengan sengaja, lalu kemudian dia mengingkari kewajibannya. Kemudian yang kedua adalah hukum meninggalkan sholat dengan sengaja, tapi dia tidak mengingkari kewajibannya. Jadi dia sengaja meninggalkan sholat, tapi dia katakan bahwa kalau ditanya, kan sholat wajib, iya tahu sholat wajib,
tapi Anda lagi malas aja untuk sholat. Nah begitu. Nah makanya orang-orang yang seperti ini tadi kita sebutkan ada dua pandangan. Pandangan mayoritas ulama dia hanya fasik, ya, fasik pelaku dosa besar, tidak sampai kepada kekufuran. Ini mayoritas. Tadi kita sebutkan Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kemudian Imam Malik dan beberapa para ulama-ulama yang sebelumnya, termasuk ulama-ulama yang dari kalangan tabi'in dan dari kalangan para sahabat. Jadi menghukumi mereka adalah fasik, pelaku dosa besar, begitu ya, tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Tapi ada pandangan yang lain, ya, termasuk salah satu daripada pandangannya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i dan beberapa para ulama-ulama tabi'in yang lain seperti Imam Nakhai, Ibnul Mubarak dan yang lainnya, tetap mereka menghukumi sebagai orang yang kafir. Ya. Kenapa? Karena dia meninggalkannya sengaja. Bagi mau dia malas mau apa? Karena ini sebuah kewajiban, kalau sudah meninggalkannya dengan sengaja maka tetap dihukumi kafir. Karena tadi sudah saya sebutkan dalilnya bahwa perbedaan antara orang mukmin dan orang kafir dan musyrik itu adalah dari meninggalkan sholatnya. Maka faman tarokaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Begitu. Ada, jadi pandangan seperti itu ada, Pak. Allah Ta'ala alam. Tapi yang jelas kita tetap melihat dari pandangan mayoritas ulama, ya. Tetap kita tidak bisa mengkafirkan secara individual. Makanya kalau ada orang yang dia tidak sholat, tapi ini pun dikatakan begini, ya, tidak sholatnya bukan sholat tidak sholat terus menerus, karena ada orang yang dia tidak sholat seumur hidupnya, jelas kalau sudah begini udah kafir. Mau dia meyakini kewajibannya, ya, tapi tetap dikufurkan, ya, disebabkan karena dia meninggalkannya setiap waktu, ya. Mungkin kalau meninggalkan sekali dua kali sebab karena malas, ya, bisa dikategorikan kita berpihak kepada mayoritas ulama. Tapi kalau dia seumur hayatihi itulah hayatnya nggak pernah sholat, muslim tapi nggak pernah sholat. Sholatnya kalau Idul Fitri doang, ya, atau Idul Adha. Sholat Jumat pun hanya sholatnya saja, ya, khutbahnya tidak dia ikuti. Kalau sudah begini ya, Allah yang lebih tahu tentang hatinya, ya. Allah Ta'ala alam yashawab, begitulah. Allah Ta'ala. Ada lagi? Nah, silakan. Waalaikumsalam. Sana tetap jam 7 lebih gitu, zuhur tetap jam 12. Terus gimana kita mengikutinya gitu? Apakah kita waktu jadwal sholat kita tetap sholat sendiri? Apakah mengikuti jamaah di situ? Atau gimana gitu? Iya. Mungkin begini ya. Jadi pertanyaannya kan waktu sholat itu kan berubah-ubah, kan begitu ya. Contoh kan zuhur lah. Zuhur itu kan sekarang saja sudah setengah 12. Tapi kadang ada di daerah itu sudah menetapkan aja jam 12. Ya. Berarti kan dia mengulur waktu sampai setengah jam. Tayyib, kalau begitu bagaimana? Kita apakah sholat sendiri ataupun ikut jamaah? Andai kan memang ada jamaah di situ, ya, kita bisa ikuti bersama. Misalnya karena memang di wilayah tersebut, ya, karena memang terkadang begini, dalam satu wilayah itu mereka bekerjanya sehari-harinya sebagai petani, biasanya begitu. Ada Pak, saya dapati begitu. Ya, saya pernah bermain di rumah satu teman di Temanggung begitu. Ya, pokoknya jam 12 saja kalau zuhur begitu. Ya kan, yang ngeri itu kalau zuhurnya setengah 1. Apakah dia mau kerjakan jam 12 kan tidak. Kalau zuhurnya sebelum sih nggak ada masalah Pak, nggak apa-apa. Kita boleh ngikut berjamaah dengan mereka, tidak mengapa. Ya. Ataupun kalau kita diperbolehkan untuk menegakkan sholat sendiri juga tidak mengapa. Ya. Tapi kalaupun kita tidak diperbolehkan, maka kita boleh ngikut berjamaah bersama imam meskipun itu pukul 12. Kita sudah mengulur setengah jam, itu tidak mengapa Pak. Ya.
itu tidak mengapa. Cuman yang jadi masalah kalau zuhurnya agak hampir setengah 1 kan kadang ada kan, apakah mau dikerjakan jam 12? Nggak bisa, karena sholat itu harus masuk waktunya dulu ya. Jadi di antara syarat ya sahnya sholat itu adalah mengetahui masuk waktunya sholat ya. Kalau kita misal sholat subuh jam 4, setengah 4 kita udah sholat subuh ya, nggak diterima ya, harus jam 4. Tapi kalau misalnya kita sholatnya ya jam setengah 5 itu diperbolehkan. Makanya tadi kita katakan bahwa kalau misalnya memang di situ telah disepakati jam 12 untuk dikerjakan, akan tetapi jam 12 kurang seperempat misalnya sebenarnya sudah masuk, ya maka kita boleh untuk ikut bersama jamaah ya, itu diperbolehkan. Atau mungkin kita sholat dahulu, boleh nggak usah? Boleh. Karena kata Nabi SAW ketika ditanya ayu amalin khair ya Rasulullah, amalan apa yang paling baik ya Rasulullah, kata Nabi apa? As-salatu fi awwali waktiha, sholat di awal waktu, bukan di akhir waktu. Jadi begitu ya. Maka kita boleh Pak untuk mendirikan ataupun menegakkan sholat meskipun di wilayah setempat belum ditegakkan. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Karena memang sih benar ada Pak ya. Orang kadang lucu aja patokan jam 12 ya. Bahkan asar tahu nggak Pak jam berapa? Setengah 5. Asar setengah 5, padahal adanya setengah 3. Asar setengah 5. Ini ada ya. Ada yang menganut seperti itu. Tapi kita sekali lagi kita bisa tegakkan lebih awal, karena itu amalan yang paling baik. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.